بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Pada pagi hari ini insyaallah taala kita akan mengkaji Kitabul Ilm dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Sahih Al-Bukhari telah kita maklumi semua akan kedudukannya di tengah umat dan penerimaan para ulama terhadap hadis-hadis yang beliau sebutkan, dan juga dimaklumi bahwa Sahih Al-Bukhari ini adalah rujukan yang paling utama bagi umat Islam tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya ini yang beliau sebut dengan nama Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' As-Sahih. Al-Jami' artinya kitab yang mengumpulkan banyak pembahasan, yang pembahasan tersebut atau hadis-hadis tersebut dirangkai dengan pembahasan yang terkait dengan berbagai cabang ilmu, apakah itu berkaitan dengan ilmu fikih atau berkaitan dengan ilmu tauhid atau berkaitan dengan ilmu hadis. Dan ini semuanya ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Kitabul Ilm yang akan kita bahas di sini salah satu dari kitab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, dan dia di dalam urutan Sahih Al-Bukhari adalah kitab yang ketiga, di mana di awal kitab, di awal Sahihnya beliau sebutkan tentang permulaan turunnya wahyu. Kemudian di kitab yang kedua tentang iman, dan kitab yang ketiga ini tentang ilmu, tentang ilmu syariat. Iya. Dan beliau uraikan di sini tentang ilmu sebelum beliau menjelaskan tentang tahara, tentang bersuci,
tentang salat, dan seterusnya dari pembahasan-pembahasan, dia dahulukan pembahasan ilmu. Karena seorang penuntut ilmu di dalam mempelajari agama, mempelajari ilmu itu, dia hendaknya mengenal etika-etika yang berkaitan dengan ilmu itu. Apakah etika terhadap dirinya sebagai seorang penuntut ilmu, atau etika terhadap gurunya. Demikian pula kalau Allah berikan padanya taufik, dan dia misalnya memberikan ilmu kepada manusia, maka seorang guru punya etika-etika yang penting dia ketahui dan dia jaga. Dan di dalam Kitabul Ilm ini, Imam Al-Bukhari memulai menjelaskan keutamaan fadlul ilm, keutamaan ilmu. Penjelasan yang ringkas, disebutkan 2 ayat. Setelah itu beliau terangkan sejumlah etika yang terkait dengan ilmu. Memang menguraikan keutamaan adalah hal yang sangat membantu seorang hamba di dalam menuntut ilmu, dan akan memberikan dorongan yang sangat besar, motivasi yang sangat kuat untuk mempelajari ilmu. Ya. Tapi mengetahui tentang keutamaan itu bukanlah segalanya di dalam pembahasan ilmu. Bahkan tentang etika dan adab dalam menuntut ilmu, ini hal yang hendaknya lebih ditekankan. Karena tatkala dia menuntut ilmu, mendapatkan ilmu, keutamaan pasti dia dapatkan. Pasti dia dapatkan. Kalau dia membaca keutamaan, belum tentu dia mendapatkan ilmu itu. Iya. Karena itu di sini saya, karena jumlah dari Kitabul Ilm ini, ya lumayan banyak pembahasan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Kitabul Ilm ini, maka saya akan memfokuskan pembahasan berkaitan dengan masalah adab-adab dan etika seorang penuntut ilmu. Ya. Imam Al-Bukhari menyebutkan 53 bab di dalam Kitabul Ilmi. Sekali lagi keutamaan, saya kira kita semua sering mendengarkannya, banyak mengetahuinya. Tapi yang menjadi masalah, metode di dalam menuntut ilmu, apa yang harus dipelajari dari ilmu, bagaimana cara mendapatkan ilmu itu, bagaimana seorang bersikap terhadap ilmu, bagaimana seorang penyandang ilmu menjaga ilmunya, bagaimana seorang penuntut ilmu dia berakhlak pada dirinya, berakhlak pada orang lain, berakhlak kepada gurunya. Demikian pula seorang guru, apa kewajiban yang harus dia jaga pada dirinya, kewajiban yang harus dia jaga pada murid-muridnya. Ini dari perkara-perkara yang kita perlu banyak membahas dan mengkajinya. Karena terlihat berbagai sikap dari penuntut ilmu, dan sikap tersebut sebenarnya adalah hal yang menjelekkan ilmu dan bertentangan dengan makna ilmu tersebut. Iya. Dan ilmu itu sendiri apabila ingin dituntut, ada jalannya dan ada metode di dalam mempelajarinya, sehingga
seorang dimudahkan untuk mendapatkan ilmu. Ya, apabila dia tidak punya metode ini, kadang dia berjalan bertahun-tahun belajar, menghadiri majelis-majelis ta'lim, tapi tidak bertambah juga pengetahuannya, atau dia hanya berjalan di tempat. Di sini pentingnya kita mempelajari secara langsung terkait dengan rincian ilmu itu dan cara-cara mempelajarinya. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di sini menjelaskan banyak hal yang penting untuk kita ketahui. Beliau memulai kitabul ilmi ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini kebiasaan beliau di setiap kitab yang beliau bahas di dalam Sahih Al-Bukhari ini, beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah mencontoh Al-Quranul Karim yang setiap surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat menyurat beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang berjalan di kalangan as-salaf, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan seterusnya.